Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas A630 dengan mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi, ingin mempresentasikan tentang manajemen aset. Pengertian manajemen aset adalah proses sistematis untuk mempertahankan, memperbarui, menghemat segala aset yang dimiliki oleh perusahaan agar mencapai bisnis yang efektif dan efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat penting bagi perusahaan. Manajemen adalah usaha mencapai tujuan dan memanfaatkan sumber daya aset secara efektif dan efisien. Sedangkan aset adalah milik sebuah organisasi yang dapat berupa aset tetap maupun aset berjalan. Tujuan manajemen aset yang pertama adalah memastikan status kepemilikan suatu aset. Kedua, menginventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki. Ketiga, melindungi nilai aset agar lebih awet. Keempat, meminimalisasi biaya selama umur suatu aset. Kelima, memastikan suatu aset dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum. Keenam, menggunakan dan memanfaatkan aset secara optimal. Dan yang terakhir, acuan menyusun neraca dalam akuntansi. Dan di dalam manajemen aset pun terdapat yang namanya unsur-unsur manajemen aset. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan aset. Kedua, pengandaan aset. Ketiga, pemenuhan aspek legal aset. Keempat, inventaris aset. Kelima, penilaian aset. Keenam, pengoperasian aset. Dan ketujuh, pemeliharaan aset. Dan di pemeliharaan aset pun terdapat dua bagian, yaitu penghapusan aset dan pembaharuan atau rejuvenasi aset. Dan di penghapusan aset pun terdapat dua bagian juga, yaitu pemusnahan aset dan pengalihan aset atau penjualan, penyertaan modal, dan hibah. Dan aset pun terdapat menjadi dua bagian, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu berisi keuangan dan berwujud, sedangkan aset tidak lancar itu berwujud dan tak bergerak. Contoh aset berwujud diantaranya adalah bangunan, tanah, jalan, peralatan, dan lain sebagainya. Sedangkan aset tak berwujud adalah suatu aset atau kekayaan tersebut tidak berbentuk secara fisik. Contoh aset tak berwujud diantaranya hak cipta dan hak paten. Paradigma manajemen aset. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yaitu aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Lanjut, tahap-tahap manajemen aset. Yang pertama adalah inventarisasi aset. Kedua, perencanaan aset. Ketiga, legal audit. Keempat, penilaian aset. Kelima, optimalisasi aset. Keenam, sistem informasi manajemen aset dalam pengawasan dan pengendalian aset. Ketujuh, relasi dengan strategi manajemen. Perkembangan ilmu manajemen aset sendiri pada mulai bersifat statis. Ada kontrol biaya dan kontrol properti yang tak digunakan. Kemudian bersifat dinamis dan strategis, yang isinya penilaian aset, akuntabilitas, pengelolaan aset, land audit, property review atau survei, sistem informasi manajemen aset, optimalisasi pemanfaatan aset,
dan relasi dengan strategi manajemen. Dalam manajemen aset tentunya ada asas yang harus diterapkan dalam manajemen aset. Asas dalam manajemen aset berarti dasar yang dijadikan menjadi tumpuan berpikir dan bertindak dalam pengelolaan seluruh kekayaan. Adapun asas-asas manajemen aset yang harus diterapkan adalah sebagai berikut. Pertama adalah asas fungsional. Memiliki arti bahwa aset harus memiliki kegunaan dan kemanfaatan sesuai dengan rencana. Kedua, asas kepastian hukum. Memiliki arti bahwa dalam pengelolaan aset harus memiliki kepastian aturan secara hukum. Ketiga, asas transparansi dan keterbukaan. Memiliki arti bahwa seluruh pengelolaan aset harus dilaksanakan secara terbuka, baik terhadap informasi maupun data mengenai aset tersebut. Keempat, asas efisiensi. Memiliki arti bahwa aset yang dikelola harus mengeluarkan sumber daya yang serendah mungkin untuk mendapatkan hasil yang tinggi, atau efisien itu rasio yang tinggi antara output dengan input. Kelima, asas akuntabilitas. Memiliki arti bahwa aset yang dikelola harus disajikan dan dilaporkan mengenai segala tindak lanjutnya oleh pengelola aset. Dan terakhir, ada asas kepastian nilai. Memiliki arti bahwa aset yang dikelola perlu dinilai secara akurat melalui proses penilaian aset. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada kekurangan kata atau kekurangan bahan pembicaraan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.